kita bakal ngobrol tentang email, Mas. Soalnya beberapa hari ke belakang ini, jujur aku lihat pertanyaan-pertanyaan itu pasti email, ya kan? Ya. Terus mungkin buat yang nggak tahu ya, email itu adalah 15 digit kode identitas dari nomor handphone kita. Identitas dari ponsel. Iya, ponsel. Nah, yang dikhawatirkan teman-teman ini kebanyakan pinjol jika tahu email kita itu berbahaya atau tidak. Itu yang intinya yang pengen teman-teman itu tanya ke kita. Cuman ada beragam variasi pertanyaan tentang email. Salah satunya yang utama itu ya berbahaya atau enggak pinjol itu. Nah, kalau email sendiri tadi udah dijelaskan ya, itu identitas ponsel. Nah, sebetulnya kalau pertanyaan seperti itu, keresahan teman-teman yang terjerat pinjol itu dari dulu gitu. Karena itu biasanya muncul akibat intimidasi si DC pinjolnya. Karena mereka itu ngancem kita bisa ngeretas email, bisa mengetahui email gitu. Nah, para DC ini itu kebiasaan mereka itu sering menggunakan kata-kata atau kalimat tinggi. Kalimat tinggi? Kalimat tinggi artinya gini, maksudnya kayak somasi, kemudian buat prestasi, email, kita bisa ngeretas email, IP address itu ya. Nah, pokoknya bahasa-bahasa yang terlihat itu bahasa intelek gitu ya, atau bahasa IT banget gitu. Nah, itu memang digunakan sama si DC sengaja untuk biar kayak masyarakat yang terjerat pinjol itu, wih canggih banget si pinjol ya, canggih banget si DC ya, bisa ini, bisa ini, bisa itu gitu kan. Nah, bahkan kalau kita perhatikan ancaman-ancamannya si DC itu ya, tentang apapun. Iya, tentang apapun. Kita fokus kalau untuk di konten ini kita fokus email. Nah, bahasa-bahasanya itu terkesan pakai bahasa yang intelek banget, bahasa yang IT banget gitu. Jadi mengesankan kalau DC-nya itu canggih gitu loh, pinjol itu canggih gitu. Nah, jadi masyarakat itu dengar kalimat kayak gitu udah takut duluan. Padahal si DC-nya yang ngomong pun terkadang itu mereka nggak tahu apa yang mereka omongkan gitu. Karena kan tadi pakai bahasa tinggi, pakai istilah-istilah yang IT banget gitu ya. Jadi seolah-olah punya kekuatan gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu maksud dari yang dia sampaikan gitu. Karena ya template-template itu, jadi itu cuma diambil dari kalimat template gitu ya. Nah, makanya teman-teman kita bakalan kupas lagi mengenai itu semua. Nggak perlu takut, nggak perlu apa. Kalau sebelumnya mungkin sebelum nonton channel ini nggak tahu email itu apa, berbahayanya sampai di mana. Kalau misalnya ada pihak lain, terutama pinjaman online yang tahu email kita itu sampai berbahaya sampai di titik mana gitu ya. Nanti semoga bisa paham gitu. Tapi sebelum kita ngebahas ini, aku pengen ada ngajuin satu pertanyaan. Emang pinjol itu bisa tahu email kita ya? Mereka dikasih akses buat akses email. Nah, itu benar memang. Jadi memang ketika kita melakukan pengajuan, itu di sisi lain pertama pasti yang diakses itu kayak kamera, file manager, lokasi, itu memang bagian dari persyaratan dan itu dibolehkan oleh OJK. Mengenai lokasi, kamera, file manager, itu boleh diakses itu. Tapi kalau nggak salah justru malah yang terbaru itu hanya kamera dan lokasi gitu. Kamera dan lokasi aja. Iya, itu yang terlihat. Maksudnya yang ketika kita masuk ke aplikasi ada notif atau kotak box yang menyatakan kalau aplikasi ini akan mengakses kamera gitu kan, diizinkan gitu. Tapi di sisi lain mereka juga memang bisa mengakses email gitu. Bukan mengakses sih, artinya mengetahui email kita, alamat email kita atau nomor email kita yang tadi katanya ada 15 digit. Iya ya. Itu memang bisa. Jadi aku mewakili pertanyaan teman-teman ya. Ada juga yang bertanya soal jika pinjol tahu email kita, dia bisa tahu lokasi kita atau enggak. Soalnya kan mereka kan taunya email kan alamat address atau apa identitas nomor ponsel. Nah, itu tuh bisa tahu lokasi kita atau enggak. Nah, buat teman-teman sebetulnya nggak perlu khawatir masalah lokasi.
Ya, pertama, lokasi itu didapatkan bukan dari email. Oh, bukan dari email Itu malahan. ya dari memang perizinan pinjaman online-nya kan. Memang kita mengizinkan untuk mengakses lokasi. Itu satu ya. Dan yang kedua, mengenai masalah mungkin berkaitan kalau lokasi kan FC lapangan. Iya, sebetulnya mereka yang takut kan. Sebetulnya kan udah sering kita bahas ya. Kalau misalnya selama aplikasi pinjolnya nggak ada FC lapangan, mau mereka tahu lokasi kita pun ya nggak masalah gitu. Atau mungkin ada yang khawatir juga. Tapi takutnya ini Mas, ada DC yang rese, ada DC yang ini terus menghadang kita di jalan, kan mereka selalu update lokasi kita gitu ya. Nggak mungkin, karena memang SOP dari pinjol yang sudah punya FC lapangan itu tidak membolehkan seperti itu. Jadi tidak mungkin teman-teman, dan pastinya harusnya nggak perlu khawatir lagi takut misalnya kita di jalan ada DC yang menghadang karena mereka tahu lokasi kita, itu nggak akan seperti itu. Jadi DC tetap akan datang ke rumah walaupun mereka tahu lokasi kita, dan lokasi yang didapatkan itu bukan dari email. Justru bukan dari email sama sekali. Ya bukan dari email karena memang kita mengizinkan gitu. Karena yang OJK tadi memberikan akses lokasi ya. Iya, bukan OJK. Aplikasinya. Oh, aplikasinya. Dan OJK membolehkan itu. Gitu. Terus apa yang harus ditakutkan sama teman-teman soal email ini, Mas? Nah, sebetulnya itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari email yang bisa diakses oleh pinjaman online. Selama ini, selama teman-teman di Sedulure Dewe dan selama aku di Sedulure Dewe komunikasi sama teman-teman, itu belum ada satupun orang, sebetulnya bukan hanya di Sedulure Dewe aja, di komunitas lain pun atau di korban pinjaman online dimanapun, belum ada kasus yang orang dirugikan karena email handphonenya terakses. Nah, jadi misalnya kamu mengajukan aplikasi pinjaman online pakai handphone ini. Jadi handphone itu kan identitasnya adalah email. Ya, kalau orang identitasnya KTP, NIK gitu ya. Nah, nanti kamu ngajuin di aplikasi A, di sana akan ada datanya. Udah Tercatat identitasnya, pengajuan menggunakan handphone ini, emailnya ini, karena buat identitas ya, pengajuannya menggunakan perangkat apa, dengan ID-nya berapa, yang disebut email. Nah, selain itu juga disebutkan atas nama siapa, NIK-nya berapa sebagai identitas orang. Nah, jadi yang terdaftar di sana ada dua komponen. Komponen perangkat, karena ini adalah pinjaman online, sama komponen manusia. Komponen perangkat itu dideteksi atau diidentifikasi dengan nomor email. Komponen manusia diidentifikasi atau tercatat dengan NIK. Seperti itu. Itu sebetulnya hanya untuk identitasnya saja. Gitu. Tapi berkaitan dengan resiko di kemudian hari itu tidak gitu. Dan kan orang-orang khawatirnya cuma itu sebetulnya. Kalau email kita diketahui. Nah, sebetulnya pun gini, kalau bisa diluruskan ya. Apa tuh? Bukan diretas. Email diretas itu gimana maksudnya? Tapi diketahui nomor emailnya. Kayak KTP kan, KTP diretas kan apa sih maksudnya? Tapi diketahui NIK-nya. Balik lagi yang DC pinjol yang ngancem-ngancem mengintimidasi sok-sok tahu tentang IT tadi berarti. Ya seperti itu ya. Nah, ini balik lagi ke sini ya. Nah, jadi mereka mengetahui identitas handphonemu dan identitas KTP-mu. Sebatas itu. Nggak bisa digunakan email untuk lacak lokasi, jelas ya. Dan teman-teman ya ngapain takut lacak lokasi lewat email, kan memang diizinkan. Memang diizinkan lacak lokasi atau kita terlihat lokasi. Terus yang kedua, kalau yang sepengalaman aku ini, email itu nanti bakalan sama si pinjolnya itu untuk mengidentifikasi itu fungsinya. Jadi ketika handphonemu ini nanti dipakai orang lain atau dijual misalnya, kemudian orang lain itu menggunakan handphone yang sama buat melakukan kepinjaman online yang sama, itu nggak bisa. Gitu. Karena sebelumnya handphone ini sudah pernah digunakan buat pengajuan ke aplikasi tersebut. Kan tadi udah diidentifikasi ya, sebelumnya dipakai sama Revaldo, udah tercatat
handphone ini dengan nomor email sekian sudah terikat dengan KTP Revaldo. Jadi nanti ketika digunakan oleh orang lain buat pengajuan atas nama KTP orang lain di aplikasi yang sama, itu nggak bisa karena sudah terikat. Nah, sejauh ini yang resiko ketika email diketahui oleh pihak pinjaman online itu hanya sebatas itu. Hanya sebatas kita handphonenya jadi tidak bisa digunakan untuk pengajuan oleh orang lain di aplikasi yang sama. Oke. Walaupun di beberapa kasus itu ada juga yang bisa. Tapi rata-rata aplikasi pinjaman online itu menerapkan seperti itu. Ketika email sudah terikat dengan KTP seseorang, maka tidak bisa digunakan untuk pengajuan di orang lain. Sebetulnya resikonya hanya itu. Jadi ketika teman-teman terlalu khawatir dengan resiko, aduh email kita diakses oleh pinjol, DC pinjol ngancem-ngancem, email kamu sudah kita rekam di sini, itu nggak perlu khawatir karena resikonya sebatas itu saja. Gitu. Oke. Sampai sini semoga teman-teman bisa pahami dan bisa nggak khawatir lagi karena resikonya itu ya, resikonya teman-teman nggak bisa ngajuin menggunakan handphone yang sama dengan KTP orang lain gitu. Iya. Nah kan sebetulnya nggak ngaruh apapun gitu ya. Untuk hal resiko yang nonton ini pasti adalah teman-teman yang sedang kesulitan membayar atau telat membayar gitu. Nah kan kalau misalnya kayak gini nggak perlu dikhawatirkan ketika telat membayar. Ada pertanyaan Mas? Iya, terkait email ya? Iya, terkait email. Kemarin ada yang aku nemuin pertanyaan. Katanya, Mas, kan emailku udah tercatat di sana. Terus aku coba reset HP itu bisa atau enggak katanya. Nah, reset handphone tentunya nggak bisa merubah email kita. Nggak bisa. Ya kan? Nah, jadi kan email kita ini misalnya handphone kamu nomornya sekian tercatat di sana, ya kan? Misalnya di aplikasi ada Pundi misalnya katakanlah. Nah, di sana kan tercatat email sekian telah digunakan untuk pengajuan atas nama KTP Revaldo NIK sekian. Nah, maksudnya ngeriset handphone itu ngeriset handphonemu nanti emailnya berubah atau kamu ngeriset handphone nanti bisa ngajuin. Maksudnya bisa hilang dari data di ada Pundi gitu. Iya. Nah, tentunya kalau misalnya hilang dari data ada Pundi, jelas enggak ya. Jelas tercatat emailmu pernah buat pengajuan di sana atas nama Revaldo. Nah, kalau dengan reset handphone kemudian emailnya ganti juga enggak ya. Karena identitas ya tetap ini handphonenya gitu. Dan itu nggak perlu dilakuin. Kalau ganti nomor? Ya sama aja. Nggak bisa juga. Ya kan hubungannya sekarang dengan ponsel, masalah email. Nggak ada urusannya dengan nomor handphone. Dan itu nggak perlu dilakukan. Gitu. Kembali lagi karena email statusnya ketika email kita cuma identitas, ketika email kita diketahui orang lain nggak masalah gitu. Ada lagi satu pertanyaan. Ini pertanyaan dari teman-teman bukan dari saya. Jadi kan kamu bilang HP ini punya identitas tercatat di sana, ya kan? Nah, email itu ini nggak sinkron nggak sama software yang di aplikasi di HP kita? Sinkron gimana maksudnya? Sinkron itu saling berkaitan. Maksudnya mungkin ketika email kita diketahui oleh aplikasi, oh iya, dia bisa ngakses. Nanti aplikasinya dia bisa ngakses software-software lain yang di dalam sini enggak? Yaitu kembali lagi, email itu hanya identitas ponsel. Oh. Iya. Jadi tidak untuk bisa mengetahui apapun yang ada di handphone kita, ya. Lokasi jelas nggak bisa, udah dijelasin tadi. Terus tadi ada mungkin perintilan pertanyaan, gimana kalau dengan software aplikasi? Itu juga tidak bisa. Gitu. Itu nggak bisa juga. Pokoknya apapun ya yang orang ketahui tentang email kita itu nggak bisa untuk melakukan itu. Kalau misalnya aplikasi, nah teman-teman kan mungkin ada yang pernah ngalamin, kok saya pernah ini ya, di chat oleh DC pinjol katanya itu di handphonemu aplikasinya ada banyak banget ya dari DC. Nah, dari situ mungkin. Dan mungkin dari situ ya pertanyaan dari situ kayak DC-nya kan kembali lagi kan DC itu suka nakut-nakutin. Iya. Nah, mungkin DC-nya nambahin kalimat kayak ini kita itu retas email kamu. Jadi kita itu bisa tahu apa yang ada di handphone kamu gitu ya. Nah, itu bohong ya. Itu jadi mereka itu nggak bisa ngelakuin itu. Kemungkinan pertama, DC tersebut hanya mengada-ngada.
Jadi DC tersebut itu tidak benar-benar mengetahui di handphone teman-teman itu ada aplikasi apa aja. Itu mereka cuma ngada-ngada. Nah, mereka ngomong seperti itu ya berdasarkan karena kebiasaan orang aja. Kebiasaan orang pada umumnya ketika punya pinjaman online pasti punya aplikasi-aplikasi lain. Itu. Terus kedua, Mas, tapi mereka bisa kok nyebutin nama aplikasinya apa aja dan itu benar gitu ya. Itu dari mana tuh? Nah, beberapa aplikasi pinjaman online, terutama yang ilegal, memang bisa mengetahui di handphone kita ada aplikasi apa saja. Itu beberapa aplikasi pinjaman yang ilegal. Memang bisa mengetahui di handphone kita ada aplikasi apa aja, makanya mereka tahu gitu. Tapi mereka itu mendapatkan itu bukan dari email. Jadi dari mana? Nah, ketika kalau aplikasi ilegal kita masuk login, itu memang mereka itu meminta perizinan file manager. Oh, dari file manager. Nah, dari file manager itu ketahuan di handphone kita ada aplikasi apa saja. Itu karena pengalaman yang pernah aku handle itu ada orang mau ngajuin aplikasi pinjol karena dia sudah terjerat gali lubang tutup lubang, menceritakan, Mas, kemarin aku mau nyoba nutup pakai aplikasi ini, tapi ketika aku ngajuin malah ditelepon sama analisnya, katanya di handphone kamu banyak banget aplikasi pinjol, jadi kita nggak bisa meng-ACC. Nah, dari mana sih, Mas, kok mereka tahu di handphoneku banyak aplikasi gitu ya? Nah, ternyata memang dari situ, dari file manager itu. Tapi sekali lagi, mereka mengetahui aplikasi di handphone kita ada apa aja. Hanya sebatas itu. Tidak bisa mengakses atau mengoperasikan handphone kita. Gitu. Mereka memang tahu. Ya dari izin akses tadi ya, file manager, mereka tahu di handphone kita ada aplikasi apa aja. Bukan hanya pinjol ya, semua aplikasi mereka tahu. Okay. Tapi mereka nggak bisa mengontrol atau mengakses aplikasi kita. Dia cuma tahu. Kalau mengakses bisa mengakses kan melihat, mengoperasikan. Ya. Mereka nggak bisa mengoperasikan. Artinya nggak bisa buka WhatsApp kita, kemudian tiba-tiba bikin story WhatsApp kita, atau buka-buka galeri kita atau apa dan sebagainya. Itu nggak bisa dilakukan. Hanya sebatas mengetahui apa saja yang terinstal di handphone kita, gitu. Cukup menjawab ya, semoga ya jelas. Email memang bisa digunakan buat ngakses lokasi, cuman itu yang bisa melakukan hanya pihak berwajib. Oh iya, gitu. Ya kan? Ya. Pihak berwajib, dan itu pasti tentunya dengan prosedur yang nggak gampang ya. Itu biasanya itu digunakan mungkin kalau misalnya ada orang yang kehilangan handphone, itu bisa digunakan. Oh, bikin surat kehilangan dulu kan? Ya, biasanya pasti ada prosedur tertentu gitu yang jelas ya. Yang jelas kita nggak bisa melakukan akses secara mandiri dengan email itu aja. Jadi sangat tidak mungkin ketika pinjaman online itu mengetahui email kita, kemudian bisa mengetahui lokasi kita dengan email. Itu sangat tidak mungkin, karena untuk bisa mengakses lokasi kita dengan email itu butuh pihak ketiga, laporan ke pihak berwajib, dan itu pun dengan prosedur yang tentunya nggak gampang gitu. Dan ngapain mereka repot-repot seperti itu? Toh mereka itu sebenarnya bisa tahu lokasi kita dengan aplikasi yang masih ada di handphone kita, aplikasi pinjol tersebut ya. Tapi kembali lagi, hanya ada yang ada FC-nya aja yang kemungkinan bakalan datang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya dengan email diketahui, cuma identitas doang berarti ya, cuman hanya untuk identifikasi di pihak pinjol. Berarti menjawab dari kalau statement yang beredar di sosial media ya, soal kalau email kamu diketahui bisa ngakses aplikasi-aplikasi di dalam HP-mu, berarti itu udah terjawab, berarti nggak bisa. Ya, sejauh ini belum ada. Sejauh ini 5 tahun sedulur Dewi berdiri, dari ribuan orang yang pernah berhadapan dengan pinjaman online, tidak pernah ada yang merasakan resiko ketika email kita itu diketahui nomornya. Jadi benar-benar nggak ada resikonya ketika email kita diketahui gitu. Itu sekali lagi akal-akalan si DC ya, nakut-nakutin dengan kayak email kamu bisa terlihat. Nah itu kan misalnya kayak pintar banget gitu ya. Nah jadi orang-orang kadang merasa ketakutan, merasa terintimidasi, itu salah satunya dengan kalimat-kalimat yang terlihat intelektual, yang terlihat IT banget gitu. Padahal kosong ya, nggak ada artinya, dan DC-nya pun kadang nggak ngerti apa yang mereka katakan.
Jadi buat teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaan ke saya soal email itu apa, email itu bisa akses lokasi atau enggak, email bisa ngakses aplikasi yang di dalam HP kita atau enggak, terus apalagi itu bisa di reset enggak, terus bikin pengajuan, itu semua enggak bisa ya. Soalnya email itu cuman identitas dari nomor ponsel teman-teman. Jadi kalau nomor perangkat. Jadi kalau teman-teman diancam berbagai-bagai dari si DC yang sok tahu itu, jadi nggak usah takut ya. Jadi resikonya cuma kalau teman-teman udah ngajuin, ya udah tercatat. Jadi teman-teman nggak bisa ngajuin lagi pakai handphone ini. Jadi mau di reset apapun jadi nggak bisa ya. Jadi itu buat informasi buat teman-teman semua yang di sana. Nggak perlu. Pokoknya nggak perlu ngapain lah. Apa-apain. Ya nggak usah takut lah itu. Nggak perlu melakukan apapun gitu ya. Oke. Nah, seharusnya kalau misalnya teman-teman yang udah konsultasi ke Sedulur IDW langsung itu udah paham kok. Maksudnya teman-teman mungkin yang diancam seperti ini kan yang telat membayar ya. Nah, kalau sudah konsultasi ke komunitas Sedulur IDW itu kita sudah memberikan tips atau segala resikonya ketika telat membayar maka akan terjadi apa-apa gitu ya. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan video ini yang sudah konsultasi ke komunitas Sedulur IDW, silakan ikutin apa yang sudah teman-teman kru Sedulur IDW sampaikan ya. Dari resikonya, dari kita harus ngapain gitu. Jangan melakukan atau nggak usah risau sesuatu yang nggak pernah kita sampaikan. Jadi segala macam resikonya udah kita sampaikan. Artinya nggak ada resiko di luar yang sudah kita sampaikan gitu. Patokannya cuma satu, dengarkan, ikuti arahan dari Sedulur IDW. Itu buat yang udah konsultasi. Nah, kalau yang belum, ya biar kalian itu segera lepas dari pinjaman online, silakan ya datang ke komunitas Sedulur IDW. Kita sangat terbuka buat teman-teman yang ingin segera lepas dari jeratan pinjaman online ya. WhatsApp kita 1, di mana biar Revaldo aja yang 08 11 250 245. Oke. Call me bro. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di konten selanjutnya. Semoga sehat-sehat selalu. Ya.